在方寸之地，碾落做成泥。冷眼照风雨，楚河我自知己，叹命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒，迢迢前路径。举中指，算如意，步步险重影。纵使真剑气，一命破残局。举中计，冷落雨，缓缓虚实听。天地作棋，红尘的乐趣。落醉如洗，无悲凄凉，花尽小说里，方为最知情。Wah, bagus! Bagus! Putri Agung! Putri Agung! Putri Agung! Putri Agung, prajurit menyiapkan perjamuan sederhana. Tolong hargailah. Minumlah arak perayaan kemenangan sebelum pergi. Niat baik jenderal aku terima, namun kami harus bergegas menuju Yuncong. Putri Agung, Hei, dia mau pulang ke rumah. Untuk apa kamu menghalanginya? Minggirlah, minggir. Niat baik kalian semua sudah kuterima. Putri Agung, bawa untuk di perjalanan. Saudara sekalian, pasukan besar akan berangkat. Jangan sampai menghalangi jalan dan menunda perjalanan. Niat baik kalian sudah diterima. Tuan, guru besar telah tiba. Biarkan dia masuk. Baik. Tuan Si masih tetap kerja keras di tengah malam. Sungguh merupakan pilar pengadilan istana. Guru besar berkunjung tengah malam. Tidak hanya demi memujiku saja, kan? Aku datang untuk ucapkan selamat. Tuan Si, pertempuran Wangcheng dimainkan dengan indah. Mengapa guru besar berkata demikian? Kemenangan besar Wangcheng adalah pengaturan strategi dari Putri Agung. Tentu saja, masih ada adik ke-9 yang memimpin penyerangan. Namun aku juga tidak berani mengklaim jasa. Si Yanlai mengawal Putri Agung di sepanjang jalan. Membantu Putri Agung dapat kemenangan besar Wangcheng. Kalau begitu, pasukan perbatasan ini sudah ada harapan untuk diambil alih. Tuan Si, siasat perhitungan yang bagus. Guru besar sudah keliru. Jabatan milik adik ke-9 itu dianugerahkan langsung oleh Kaisar. Bagaimana bisa menegakkan kekaisaran sesuka hati? Lagi pula, tidak semudah itu mengambil alih pasukan perbatasan. Bagi orang lain itu tidak mudah. Tapi bagi Tuan Si, bukankah semudah membalikan telapak tangan? Adik ke-9-mu itu bisa mengerahkan bandit Gunung Benteng Changmu untuk membantunya bertempur. Hanya saja aku tidak tahu dia tahu dengan jelas atau tidak mengenai hubungan lamanya dengan bandit Gunung Benteng Changmu yang ada di desa Wei ini. Guru besar, ada beberapa perkataan setelah diucapkan tidak akan bisa ditarik kembali. Kenapa Tuan Si harus panik?
Aku ini hanya penasaran. Sebenarnya siapa yang mendalangi kebakaran besar di desa W ini? Seorang kakak yang menyayangi adiknya, kenapa begitu menghindari kebenarannya? Jika guru besar memiliki bukti, silakan saja melapor pada kaisar. Kamu datang larut malam untuk mengujiku. Biar aku berikan satu kalimat pada guru besar. Jika memanfaatkan Xianlai sebagai bila, tetap tidak akan bisa menjatuhkan keluarga Shi. Fondasi keluarga Shi yang berusia 100 tahun tidak tumbang tentu memiliki alasannya sendiri. Aku ini hanya bicara berdasarkan kenyataan. Mengenai fondasi 100 tahun ini, jika caranya tepat, bahkan pohon besar pun bisa dicabut sampai ke akarnya. Menarik. Guru besar, bagaimana kalau kamu dan aku membuat sebuah taruhan? Taruhan apa? Bertaruh saja pada sidang istana besok pagi. Kita sama-sama mengaku sakit dan tidak menghadiri sidang. Ingin menguji hati kaisar? Tidak. Aku ingin guru besar melihat dengan jelas kemana arah dukungan orang-orang. Sebenarnya seberapa penting bobot dari keluarga Shi? Baiklah. Aku ikut bertaruh. Tuan Penerus, orang Gurun Utara telah tiba. Tuan Penerus telah berjanji. Prefektur Xiaonan akan membantu pasukan kami menyerang Wangchang. Tapi Tuan Penerus malah diam saja melihat pasukan kami kalah perang dan mengalami kerugian besar. Semua sisa pasukan kami mati di dalam wilayah Prefektur Yunchong. Bagaimana Tuan Penerus menjelaskannya? Keadaan medan perang selalu berubah-ubah. Aku mengambil resiko, meminjamkan jalan pada pasukanmu. Sudah mengerahkan seluruh kemampuan. Bagaimana pula bisa meramal masa depan? Lagi pula, jika sisa pasukanmu mati di dalam Prefektur Xiaonan, pengadilan istana juga akan mencurigai dan menyalahkanku. Ini sama sekali tidak menguntungkanku. Jika Gurun Utara meragukan ketulusan kerjasamaku karena hal ini, sungguh mengecewakanku. Apa pernyataan Tuan Penerus? Ingin membuat para prajurit Gurun Utara mati dengan sia-sia. Sejak kapan Raja pernah mempercayaiku? Bagaimanapun juga, hingga sekarang Raja tidak pernah memberitahuku alasan memintaku membantu Gurun Utara menyulut kebakaran di desa Wei pada 5 tahun lalu. Pada saat itu, jika bukan aku mengutus orang mengurus akibatnya, bagaimana pula urusan ini bisa disembunyikan dengan begitu bersih? Sekarang malah datang mencurigaiku. Pulang dan sampaikan kepada Raja Gurun Utara. Keberhasilan rencana terletak pada saling mempercayai. Jika dia bersikeras memintaku memberikan penjelasan pada hal ini, lebih baik kita akhiri aliansi kita. Ji, kamu mimpi buruk? Barusan kamu terlihat sangat menderita. Tidak apa-apa. Hanya bermimpi saja.
sebentar lagi akan bertemu dengan ayah. Bukankah harusnya kamu merasa bahagia? Bukannya tidak bahagia, melainkan takut. Aku takut kondisi penyakit ayahku. Semua manusia bisa jatuh sakit. Jangan khawatir. Mungkin saja setelah kita tiba, penyakit ayahmu sudah sembuh sepenuhnya. Semoga sungguh seperti yang kamu bilang. Jenderal pernah berkata, saat kamu pulang nanti, dia akan menunggu di depan pintu gerbang kota. Benar. Ayah Dewa Perang Dinasti Chu yang tidak pernah kalah. Jenderal pengawal yang dihormati semua orang. Namun pernahkah ayah bertanya apa aku ingin menjadi putri jenderal? Sejak kecil sampai besar, gadis lain dirawat kedua orang tuanya, sedangkan aku hanya anak liar tanpa ada yang menjaga. Apakah aku pernah menangis ataupun mengeluh pada ayah? Aku tidak berani meminta bahkan sedikit perhatian dari ayah karena ayah sibuk. Ayah sibuk melindungi rakyat wilayah perbatasan. Sibuk membangun nama besar ayah. Saking sibuknya, sampai tidak sempat peduli apa yang sebenarnya diinginkan putri ayah. Ayah, aku dan Shun saling mencintai. Apa hubungannya dengan latar belakang? Jika aku tidak boleh menikahi bangsawan, kenapa ayah rela menempuh perjalanan jauh demi menikahi ibuku dan membiarkannya menemani ayah di gurun ini? Kamu tidak berhak mengomentari masalah ibumu. Kalau begitu ayah juga jangan campuri urusanku. Maaf, aku bersalah pada ayah. Ayah, maaf. Ayah, aku sudah kembali. Baguslah. Baguslah kamu sudah kembali. Sejak kapan hal ini terjadi? Bagaimana mata ayah bisa menjadi... Apa kata tabib militer? Jika tidak sanggup kita cari tabib istana, pasti bisa disembuhkan. Ayah, jangan bersusah payah lagi. Ada atau tidaknya sepasang mata ini, ayah tetap bisa melihat dengan jelas kondisi di dalam barak. Semuanya ada di sini.
Sebenarnya, saat mata ayah tidak bisa melihat beberapa hari ini, hati ayah malah menjadi jauh lebih tenang. Mungkin karena ayah sudah tua dan selalu teringat pada masa lalu. Makin dipikir makin terasa bersalah kepadamu. Kamu tumbuh sebesar ini. Ternyata ayah tidak pernah menemanimu melepaskan layang-layang. Bahkan upacara kedewasaan pun bisa terlewatkan. Semua ucapanmu di hari kepergianmu itu, ayah selalu teringat. Saat ayah terbangun di tengah malam, ternyata perkataanmu benar. Ayah bukan ayah yang baik. Ayah tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya hatimu inginkan. Ayah tidak berhak meminta kamu memaafkan ayah. Ayah, jangan bicara begitu. Akulah yang bersalah pada ayah. Ayah, aku tidak seharusnya berkata begitu kejam kepada ayah. 5 tahun lalu harusnya aku tidak pergi meninggalkan kota dengan egois tanpa bicara dengan ayah. Ayah, maafkan aku ya. Ayah tidak pernah menyalahkanmu. Untuk apa membahas memaafkan? Jika kamu tidak sekeras kepala itu, ayah malah tidak terbiasa. Di dalam hidup ayah ini, hal yang paling patut untuk dibanggakan bukanlah memukul mundur musuh, melainkan memiliki seorang gadis yang jauh lebih keras kepala daripada ayah. Pada hari kemenangan besar di Wangcheng, hati ayah merasa sangat senang. Jadi ayah menyuruh Changrong menuliskan puisi perayaan selamat. Permata berharga tersimpan di dalam kotak kayu, terlalu lama terkurung dan ditutupi debu. Bagaimana mungkin tidak memikirkanmu? Jiwa ini dilatih untuk tegar. Bendera berkibar di 9 penjuru, cahaya membumbung tinggi, begitu agung dan terang benderang, menyinari tempat segala penjuru. Kaisar, laporan penganugerahan gelar yang dikirimkan dari Wangcheng dikirim secara mendesak. Kaisar bahkan belum berbicara, Putri Agung memberikan penganugerahan gelar. Jangan-jangan ingin melampaui wewenang. Tuan Si mengaku sakit. Guru besar mengambil cuti. Laporan militer ini harus dikirimkan kemana? Tentu saja dikirimkan ke kediaman guru besar. Beliau ditunjuk untuk membantu pemerintahan. Urusan militer negara bagaimana bisa melewatinya? Situasi di perbatasan, apa gurun besar tahu tentang menyusun formasi pasukan? Sebelum menyampaikan kabar sakit, Tuan Si berkata, laporan militer dikirim ke kediaman Si. Guru besar sejak awal memiliki perintah tegas. Urusan perbatasan harus melalui peninjauan guru besar. Keluarga Si adalah klan bangsawan berusia 100 tahun. Ada urusan yang tidak diingat dengan jelas lagi. Sudah ada berapa banyak Perdana Menteri yang berasal dari keluarga Si. Sejak dinasti ini berdiri, sudah ada 6 orang. Kirimkan saja ke kediaman Si. Ini benar? sangat tidak masuk akal. Benar sekali. Tidak ada urusan lagi? Kalau tidak ada, rapat dibubarkan. Kami mengantarkan Kaisar dengan hormat. Apa Tuan Muda sudah mendengarnya? Di rapat istana, keluarga Si dapat kemenangan besar. Pria tua dari pejabat pengawas itu langsung emosi sampai hampir pingsan. Sudah berapa kali kukatakan padamu, bertindak di luar jangan menyombongkan diri. Segala urusan yang mencapai puncak akan menurun. Namun orang lain memuji Tuan Muda dan memuji keluarga Si. Apa aku masih harus rendah hati? Aku menerimanya tanpa rasa malu. Sudahlah. Tuan Muda, apa kamu tidak membaca isi laporan militer? Antarkan laporan ini ke kediaman guru besar. Diantar ke kediaman guru besar. Tuan Muda tidak langsung menyetujuinya. Laporan militer ini
hanya boleh disetujui oleh guru besar. Tapi bagaimana jika guru besar tidak? Dia akan menyetujuinya. Guru besar, kamu sudah kalah. Mengapa harus marah? Menghadapi lawan seperti Xia Fang, tidak boleh buru-buru. Dia berhasil merebut laporan militer, tapi malas untuk memberikan izin. Dia jelas sekali sedang mempermalukanku. Orang ini ternyata dia. siapa dia? Liang Qiang. Kasus pangeran ketiga melibatkan keluarga Liang. Diasingkan oleh Xian Fang sendiri. Bagus, bagus. Kamu menyetujuinya? Berhubung dia adalah musuh Xian Fang, aku justru harus membantumu sekali. Ayah? Apa ayah sudah tidur? Aku sudah kembali. Sudah tahu, aku belum tidur. Ayah sedang menunggumu. Ayah, coba tebak. Apa yang kau bawa pulang? Nona yang berpatroli di kota telah menangkap mata-mata. Aku membawa kembali seekor kelinci. Cao sangat hebat. Jangan-jangan Jiu menangkapnya dan memberikannya kepadamu. Bukan dia. Ayah, rasakanlah. Kelinci kecil ini sama seperti gumpalan salju. Kelinci bisa menggigit orang. Kamu jangan sampai lupa. Kamu pernah digigit waktu kecil dan menangis selama 3 hari. Apakah ada? Mengapa aku tidak mengingatnya lagi? Hal yang sudah berlalu tidak kamu ingat lagi. Waktu kamu masih kecil, kamu sudah tidak biasa. Baru saja lahir ke dunia, ruangan dipenuhi cahaya merah. Tuan peramal nasib kebetulan lewat. Dia itu sangat terkejut. Dia menunjuk dan berkata, "Langit turunkan tanda keberuntungan." Benarkah? Jangan-jangan ayah pergi ke jalanan lagi diam-diam mendengarkan pendongeng. Lalu bagaimana kelanjutannya? Dia bilang, saat anak ini pilih benda di hari ulang tahun pertama, dia genggam erat pelat harimau pasukan perbatasan. Baru tepat berusia 5 tahun, sudah membawa pelayan pria dan pelayan wanita di dalam kediaman. Menggunakan sapu dijadikan tombak panjang. Tutup panci dijadikan perisai. Bersikeras membuat kukusan di dalam dapur. Ditumpuk menjadi kota musuh, bahkan meniru orang lain. Menyusun formasi pasukan. Pada akhirnya 3 ekor ayam betina yang dipelihara pengurus rumah malah dijadikan tawanan perang. Aku tidak ingat punya kegagahan seperti itu. Kamu memang gagah saat itu, tapi pengurus rumah menangis selama 2 malam.
Puisi perayaan selamat yang ayah tuliskan untukmu sangat kusukai. Aku bacakan lagi untuk ayah dengar ya. Permata berharga tersimpan di dalam kotak kayu. Terlalu lama terkurung dan ditutupi debu. Bagaimana mungkin tidak memikirkanmu? Jiwa ini dilatih untuk tegar. Bendera berkibar di 9 penjuru. Cahaya membumbung tinggi. Begitu agung dan terang benderang. Menyinari tempat segala penjuru. Ayah, 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 ayah! Ayah! Tabib militer! Tabib militer! Ayah! 5 tahun lalu saat aku pergi, ayah masih bisa menarik busur dan memanah. Sebenarnya sejak kapan dia jatuh sakit? Tidak berani membohongi Nona. Kondisi tubuh Jenderal terus menurun selama 2 tahun ini. Sebenarnya, ada atau tidaknya pelepasan Zira di hari ulang tahun? Akhirnya tetap sama. Racun sudah diberikan selama 3 tahun penuh. Kamu sendiri yang memberikan kue pasta kurma. Bolak-balik antara ibu kota Chu dan prefektur Yunchong. Bulan demi bulan, Chuling pasti akan mati. Bukan hanya mati di bawah golokku, tapi juga mati karena bakti putrinya sendiri. Tidak mungkin. Di kehidupan sebelumnya, jelas-jelas setelah aku menikah, kue pasta kurma yang beracun itu baru dikirim ke tempat ayah. Tidak ada lagi kue itu dalam kehidupan ini. Kenapa ayah masih bisa seperti ini? Kondisi tubuh Jenderal aneh. Tahukah kamu apa penyebabnya? Aku tidak tahu apa penyebabnya. Nanti aku akan rebus obat penambah semangat dan energi untuk Jenderal. Kamu di sisi ayahku 5 tahun. Kamu tahu mengapa kondisinya bisa menurun begitu cepat? Maaf. Aku tidak tahu. Mengulangi kehidupan sekali lagi juga tidak ada bedanya. Bagimu, ada hal yang berbeda. Namun penyesalan yang harusnya ada, tetap akan ada. Tanaman layu atau tumbuh punya takdir sendiri. Terlebih lagi manusia. Jenderal melindungi wilayah perbatasan sepanjang hidupnya. Mendapatkan pujaan dari puluhan ribu orang. Meskipun pergi meninggalkan dunia. Ada putri tercinta yang mengantarnya. Dan saudara yang menemaninya. Mungkin dia tidak akan begitu menderita. Meski Jenderal sudah mendekati ajalnya. Cintanya kepadamu tidak akan sirna karena hal ini. Dia tidak seharusnya menjadi seperti ini. Dia tidak seharusnya seperti ini. Dia memenggal kepala musuh di perbatasan. Melindungi rakyat di celah perbatasan. Dia telah melakukan semua hal yang dilakukan semua jenderal. Nyawa 200.000 prajurit. Kedamaian jutaan rakyat dinasti Chu. Kamu masih ingin dia melakukan apa lagi? Aku ingin dia tetap hidup. Aku ingin dia tetap hidup. Memanggilku gadis nakal. Menemaniku membuat kue pasta kurma. Mengajariku menunggang kuda dan memanah. Aku masih harus menebusnya. Mengenai segala tentang anaknya. Aku mau ayah yang bisa memarahiku tapi menungguku pulang ke rumah. Bukan sebaris kalimat arwah pahlawan jenderal pengawal di atas papan roh yang dingin.
Ada apa, Bibi? Culing. Culing tidak bisa bertahan lagi. Bibi, kamu apakah ingin pergi menemuinya? Ciu, menurutmu apa yang dipikirkan seseorang sebelum dia meninggal? Kata-kata yang belum selesai diucapkan, janji yang belum dipenuhi, atau keinginan hati yang belum terpenuhi. Apa keinginan hati dari ayahku? Jika kamu ingin tahu, tunggu dia siuman dan tanyakan sendiri padanya. Jangan menyiksa dirimu seperti ini lagi. Ciao. Wajahmu yang seperti sudah melakukan kesalahan ini tidak akan disukai oleh ayahmu. Aku hanya ingin tahu mengapa. Sebenarnya masalah apa yang muncul sampai aku kembali menuju akhir cerita seperti ini? Aku jelas sudah melakukan begitu banyak usaha, sudah mencoba segala hal. Mengapa ayahku tetap harus pergi meninggalkanku? Ciao. Tenangkan dirimu. Apalagi yang bisa aku lakukan? Kamu beritahu aku. Apalagi yang bisa aku lakukan baru bisa selamatkan ayahku? Rasanya masih sedikit hambar. Ayahmu tidak boleh makan bubuk cabai. Kondisi tubuhnya tidak kuat menerimanya. Bibige, kamu bagaimana bisa datang kemari? Aku adalah teman lama ayahmu. Aku datang untuk menemuinya terakhir kali. Sebenarnya siapa kamu? Teman lama? Teman lama seperti apa? Yang bahkan mengetahui semua pantangan makan ayah. Gerak-geriknya tidak mirip seperti bandit gunung. Saat pertempuran Wangcheng, cara dia menggunakan sepasang golok itu tidak biasa. Mu Mianhong, ketua bandit benteng Changmu, mahir menggunakan sepasang golok. Tahun pertama era Tianwan, dia dibasmi pasukan ayahku. Mengakhiri hidupnya melompat ke jurang.
Jangan-jangan dia adalah Mu Mianhong. Jenderal, ini pelayan wanita yang baru datang di kediaman. Tidak bisa bicara, tapi sangat mahir merebus obat dan memasak sup. Sudah merepotkanmu. Terima kasih. Kamu menyukai ayah yang seperti ini? Tidak suka? Kenapa? Karena dia pahlawan orang lain. Pahlawan dinasti Chu. Namun yang kuinginkan hanyalah seorang ayah biasa. Bisa mengukirkan boneka kayu untukku, menemaniku melihat kembang api, bisa mengepang rambut yang cantik untukku, menemaniku melewati setiap momen penting di dalam kehidupan. Namun tampaknya semua tidak dilakukan. Lalu, bagaimana dengan ibumu? Jangan-jangan ayahku selalu membohongiku. Ibuku adalah... Tidak akan mungkin. Chào. Chào.断肠苦志残烧，衔泥沼，平遥生云霄，摘下傲骨血肉成桥。星火在风起煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不向深渊低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游于怒沧海，不问今朝，不问结局，我一心我道，无惧路遥，流萤生
天光一道，让这满身伤痕成为我心的骄傲。孔雀九重暗角，只为与人笑，纷纷扰扰，人间惊鸿伴你照朝。星火在缝隙煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想深渊低头求饶。总是有光渺渺，我自桀骜，浮游鱼肚沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无趣路遥，流连生于浮躁，也要燃烧，指尖冲破天光一道，让这满身伤痕成为